Salam, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, selamat malam. Kita jumpa lagi di channel Pelita Hidup, edisi khusus Selamat Berdoa. Dan pada malam hari ini, saudara, bacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama, saya pilih bagi kita dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Sekali lagi ya, saya ulangi supaya kita juga mempersiapkan bacaan ini di rumah kita masing-masing. Bacaan kita pada perenungan malam hari ini di channel khusus Pelita Hidup Selamat Berdoa dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Sejenak kita tunduk di hadirat Tuhan, kita berdoa dan kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, Bapa pemilik hidup, berkenanlah kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan yang sudah kami buat. Sucikan dan terimalah kami. Kami mohon tolong kami dengan Roh-Mu, karena kami hendak merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat berdoa pada malam hari ini. Sekali lagi akan kita renungkan dari bacaan Alkitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Mari kita baca bersama ya ayat ini. Saya baca dari sini, saudaraku membaca dari tempat masing-masing. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Demikian bunyinya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa itu Elisa? Elisa adalah nabi yang menggantikan Elia. Elisa dalam bahasa Ibrani Eliesaye. Sedangkan kalau dalam perjanjian baru disebut Elisaios, yang artinya Allah ialah juru selamat. Sekali lagi, Elisa dalam bahasa Ibrani Eliesaye, sedangkan dalam bahasa perjanjian baru Elisaios, yang artinya Allah ialah juru selamat. Saudara, yang kita baca tadi adalah doa Elisa ketika ia dikepung oleh musuh. Elisa berdoa kepada Tuhan. Dia meminta agar Tuhan membuka mata rohani bujangnya, agar bujangnya itu melihat kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari musuh-musuh yang mengepungnya. Dan benar saudara, Tuhan menjawab doa Elisa. Tuhan membukakan mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta yang berapi sekeliling Elisa. Tuhan juga membutakan mata musuh-musuh Elisa, sesuai dengan permintaan Elisa. Saudara yang terkasih, doa merupakan suatu kekuatan dan kuasa yang besar.
Karena itu saudara, tema renungan selamat berdoa pada saat ini saya beri tema kuasa di dalam doa. Kuasa di dalam doa. Doa merupakan suatu kekuatan dan kuasa yang besar. Doa sanggup mengubah hukum alam. Karena doa adalah suatu sarana bagi saudara dan saya untuk kita bisa bergaul dengan Allah sebagai penguasa alam semesta ini. Karena itu saudara, benar kata Alkitab, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Ya, sekali lagi, doa adalah sesuatu kekuatan besar yang tidak terbendung oleh apa saja kecuali dosa, yang dapat menembus dunia mana saja, masa apa saja, sampai pada masalah apa saja. Doa bisa menembus semuanya. Ada yang berpendapat saudara, doa itu seperti rudal yang paling dasar. Tinggal tembak lalu lupakan. Karena rudal itu sudah terprogram dan terarah, sehingga pasti akan sampai ke tujuan. Bahkan ia dapat mencari jalannya sendiri untuk mencapai sasarannya. Orang berpendapat doa seperti itu, seperti rudal. Pertanyaan bagi kita semua, mengapa Allah menjawab doa Elisa? Ya, mengapa Allah menjawab doa Elisa? Karena saudara, Elisa adalah nabi yang dikenan oleh Allah. Elisa termasuk nabi yang dibenarkan Allah. Itu sebabnya tidaklah heran kalau Allah mendengarkan doa Elisa. Doa yang besar kuasanya adalah doa yang tidak bertele-tele. Kalau kita baca Alkitab tadi, ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, dia tidak to the point. Apa yang dia mau minta kepada Tuhan, dia to the point. Dan itulah doa yang besar kuasanya, adalah doa yang tidak bertele-tele. Pendoa harus sendirian dengan Tuhan. Kita ingat sebagaimana Tuhan Yesus ketika dia berdoa. Dia berdoa di dalam kesendiriannya. Dan di dalam doa kiranya kita belajar menggunakan kata-kata yang sedikit namun tepat, yang keluar dari hati nurani kita yang tulus, dan disertai dengan sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Doa haruslah lahir dari iman, saudara. Doa harus lahir dari percaya yang tidak bimbang. Karena kita yang berdoa pun haruslah berbenah diri sebelum kita berdoa. Kita harus bertanya pada diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah, sehingga kita layak mau datang kepadanya. Kita harus berbenah diri, bertanya siapakah diri kita di hadapan Allah. Saudara, perlu kita sadari itu. Sebab saat kita berdoa, ingatlah bahwa kita sedang mendatangi Allah yang Maha Kudus. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Saat kita berdoa, hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah kita di hadapan Allah? Sebab Allah yang kita datangi di dalam doa kita, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dengan doa saudara, Allah yang kudus itu berkenan menerima kita dan mau bergaul dengan kita. Sebab itu sebelum berdoa, yang kita butuhkan saudara adalah pertobatan. Sekali lagi, sebelum kita berdoa, yang kita butuhkan adalah pertobatan. Saya ajak kita, mari kita membuka coba
Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada kita seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi, ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kalau tadi saya katakan, sebelum berdoa kita berbenah diri, kita mengoreksi diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Sebab Allah yang kita datangi, Allah yang kita jumpai adalah Allah yang Maha Kudus. Yesaya pasal 59 saudara, ayat 1 dan 2 mengingatkan kita semua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bersyukurlah saudara, ada firman Tuhan seperti itu yang senantiasa mengingatkan kita kalau Allah tidak menginginkan kita memelihara dosa. Allah tidak menginginkan kita membiarkan dosa hidup terus di dalam hidup kita. Sebaliknya yang Allah inginkan adalah kita mau belajar membereskan dosa kita, agar dosa itu tidak menjadi penghalang bagi Allah. Cara membereskan dosa kita adalah datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, memohon belas kasihan dan memohon pengampunan daripadanya. Karena itu saudara, sebelum kita berdoa, mari ingatlah lebih dahulu apakah kita masih menyimpan dosa di dalam hidup ini. Kalau kita masih menyimpan dosa di dalam hidup ini saudara, mintalah ampun pada Bapa, supaya dosa kita tidak menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Saya ulangi sekali lagi. Di perenungan selamat berdoa edisi yang kedua ini, kuasa di dalam doa hendak mengajarkan kepada kita semua bahwa sebelum kita berdoa saudara, ingatlah terlebih dahulu apakah kita masih menyimpan dosa, apakah kita masih memelihara dosa. Mintalah ampun pada Bapa kalau kita masih menyimpan dosa. Kalau kita masih memelihara dosa, mintalah ampun pada Bapa, supaya doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu, supaya dosa-dosa kita itu tidak menjadi pemisah antara kita dengan Bapa saat kita menaikkan doa kepadanya. Sebab doa orang-orang benar besar kuasanya. Lakukanlah itu saudara dalam hidup ini, supaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidaklah menjadi percuma dan sia-sia, tetapi Tuhan berkenan menerima doa kita. Dan Tuhan menyatakan itu, menjawab itu seturut dengan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Selamat berdoa saudara, dan rasakanlah kuasa Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Tuhan yang empunya firman memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Berkenanlah kami masuk di hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah kami. Ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa juga berkenan kami ada dalam perenungan bersama, bahwa di dalam doa itu Tuhan berkenan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Bapa, sekali lagi kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, supaya dosa-dosa kami tidak menjadi pemisah antara kami dengan Bapa ketika kami datang kepadamu di dalam permohonan-permohonan kami. Terimalah ucapan syukur kami Bapa atas kehidupan kami pada hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Terimalah pengakuan kami bahwa di sepanjang hari ini kami tidak luput dari dosa dan salah. Tolonglah kami supaya kami juga belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Berkatilah kehidupan kami malam hari ini sampai pada besok hari. Kasih dan setia Tuhan menaungi kami dalam istirahat malam hari ini. Dan bila Tuhan kenan kami hidup pada besok pagi, biarlah kami boleh menerima semua kehidupan itu dengan tetap menyerahkan diri kepadamu. Inilah doa kami Bapa, sambut dan terimalah kami, hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus hidup kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti edisi Pelita Hidup, edisi yang khusus ini. Selamat berdoa dan kita akan jumpa lagi pada edisi berikutnya. Tuhan Yesus berkati ketong semua.